Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai editing peta shape yang sudah di-download pada pertemuan sebelumnya menggunakan salah satu aplikasi ArcGIS. Nah, di dalam aplikasi ArcGIS ada sub aplikasi namanya ArcMap. Ya, ini merupakan tampilan dari ArcMap yang sudah kita download. Ya, silakan bagi teman-teman yang membutuhkan aplikasi ArcGIS bisa di-download pada link deskripsi. Begitupun cara menginstalasi dari aplikasi ArcGIS. Oke. Nah, ini tampilan utama dari ArcMap. Nah, di sini ada TOC atau Table of Content di sebelah kiri layar. Terus di sebelah kanan layar ada namanya katalog. Oke, yang pertama di menu layers kita klik kanan, lalu pilih Add Data. Nah, akan muncul menu layar kecil ya. Kita akan mengkonekkan folder ya, di mana kita menyimpan file shape yang sudah kita download. Oke, di sini ada connect to folder. Nah, terus masuk ke dalam folder. Ya, kita tentukan di mana folder penyimpanan dari file shape yang kita download. Nah, oke, di sini karena kita dulu mendownload kota Tegal, lalu kita akan pilih kota Tegal, lalu oke. Nah, ya di sini sudah muncul foldernya. Terus klik 2 kali. Nah, di sini ada muncul beberapa pilihan ya, beberapa sub menu ya, ada administrasi desa dan lain sebagainya. Nah, untuk mengedit peta kita menggunakan pilihan administrasi desa. Mungkin beberapa file shape yang di-download ada administrasi kota, atau mungkin administrasi kecamatan, atau mungkin administrasi kabupaten. Nah, pilih salah satunya saja. Nah, di sini terdapatnya adalah administrasi desa ar25k.shp. Lalu kita pilih add. Oke. Nah, ini merupakan peta dari dari Kota Tegal. Oke, lanjut. Kita akan memberikan identifikasi setiap wilayah di Kota Tegal. Kita klik 2 kali di administrasi desa. Lalu kita masuk ke simbologi. Nah, di sini ada menu features, kategoris, kuantitas dan skala. Kita pilih kategoris. Lalu di value file-nya, kita ganti menjadi nama objek NAMOBJ, nama objek. Lalu di color frame-nya kita pilih warnanya bebas ya, sesuaikan saja. Nah, terus kalau sudah memilih value field dan color frame, kita masuk ke add all value. Ya, ini nama-nama yang akan tampil di dalam peta. Terus di all order value-nya di unchecklist. Oke, kalau sudah di menu simbologi, kita pindah ke label. Ya, label, kita checklist label feature in this layer. Terus kita ganti yang KDPUM kita menjadi nama objek. Oke, sudah. Terus kalau sudah, kita masuk. Oke. Nah, ya sudah, kita oke saja atau apply. Oke.
Nah ini, nah kita sudah muncul nama-nama dari desanya ya. Oke, lanjutnya kita akan membuat tata letak peta ya, berdasarkan aturan dari dari aturan dari pemerintah ya. Itu ada aturannya. Kita pindah ke layar bawah. Di sini ada namanya layout view. Kita klik. Ya. Ini kan formatnya bentuknya potret ya. Kita ganti. Caranya adalah dengan memilih menu file, terus pilih page and print setup. Ya. Di sini kita ganti landscape. Ya. Terus untuk size-nya kita ganti mungkin menjadi legal. Nah, di sini pilihannya banyak ya, ada A3, A4 ya. Oke saja ya. Kalau sudah, kita atur dulu skalanya. Berapa sih aturannya? Nah, kalau di aturan itu untuk kotak yang di dalam kertas ini batas kanan kiri atas ya, kanan kiri atas bawah kiri ya, itu 1 cm. Nah, terus di sebelah kanan buku ya, lembar kerja atau lembar kertasnya itu disisakan kurang lebih sekitar 1/4 ya. Nah, untuk petanya sendiri kita bisa mengatur skalanya menggunakan roll yang ada di mouse ya, dinaikkan turunkan. Kalau untuk ukuran petanya sendiri bisa kita besarkan ya. Jadi aturannya di sini adalah semakin kecil nilai skalanya, misalkan 1/1000, maka petanya semakin besar. Tapi kalau ukuran semakin besar, misalkan 1/500.000, maka petanya akan semakin kecil. Nah, di sini disebutkan ukuran petanya adalah 1/59.000 ya. Kita coba yang 1/24.000. Nah, ini kan terlalu besar. Nah, kita atur ya, kita edit saja langsung. Kayaknya masih terlalu besar. Oke. Ya, kira-kira aja ya, kira-kira. Ya, ini sudah tampil seluruh petanya. Oke, kalau sudah kita mau memberikan identitas ya. Caranya adalah dengan di toolbar option ya, pilih customize ya, nanti silakan pilih draw ya, drawing, lalu klik checklist saja ya, checklist. Oke, nanti tampilan sudah seperti ini ya, drawing. Oke, lalu kita akan memberikan nama ya. Di sini adalah Kota Tegal. Sorry, namanya peta administrasi Kota Tegal. Untuk fontnya sendiri kita bisa atur ya. Peta administrasi Kota Tegal. Oke, untuk membuat garisnya ya, kita bisa memilih rectangle atau kotak ya. Untuk jenis fontnya juga bisa kita rubah sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, lanjut. Sebelum kita membuat batas geografis ya, kita atur dulu peta yang ada di dalam lembar kerja kita ya, dengan klik peta
klik ya di nomor kerjanya, klik kanan, terus properties. Ya, di sini muncul data frame properties, lalu pilih frame ya, frame kita ganti untuk garis sisinya ya, pilih yang apa nih, double nautical dash ya, colornya hitam. Oke, kalau sudah kita pindah lagi menjadi di grid ya, di grid, pilih new grid. Nah di sini biasanya saya menggunakan yang kedua ya, measure grid ya, next. Terus ya, di dalam koordinat sistem ya, kita pilih properties dulu. Pastikan yang terpilih adalah WJS 1984 ya. 1984. Dimana caranya kita bisa memilih dengan di Word ya, di Word. Terus pilih WJS 1984 yang polos ya. Terus add to favorite. Oke. Kalau sudah oke saja, nanti akan terbaca. Lalu next. Oke, next. Nah, finish ya. Terus sebelum kita kita lihat dulu di properties. Di sini kita pilih di lens ya, kita pilih do not show lens or ticks ya. Maksudnya nanti biar koordinatnya itu nggak berbentuk grid ya, hanya menampilkan koordinatnya saja. Tapi kalau teman-teman pilih show as grid of lines, nanti dalam peta itu ada kotak-kotak grid ya, yang menunjukkan garis-garis titik koordinat. Lalu oke. Terus apply ya, terus oke. Ya, sudah tampil ya, sudah tampil garis bantunya. Sepertinya kurang sedikit sesuai, kita rubah sedikit lagi. Kita pilih yang single nautical ya. Kalau kita perbesar ya, ada titik koordinat min 6 derajat ya. Oke, kalau sudah lanjut, kita akan menambahkan titik koordinat dengan cara di menu insert, terus dynamic text ya, dynamic text, terus pilih koordinat sistem ya, otomatis sudah tampil. Kita atur saja untuk batas batas tengah, letak tengahnya ya. Ya, oke sudah. Peta saja sudah, terus koordinatnya juga sudah ya. Terus biasanya di dalam peta itu ada namanya skala mata angin ya, mata angin. Nah, kita masuk ke menu insert lagi, terus pilih North Row. Biasanya yang mana? Biasanya kalau saya pilih yang S3 North 3. Terus oke. Diatur saja besarannya ya, besarannya diatur saja. Nah, ini menunjukkan mata angin. Disebutkan bahwa untuk peta selalu menuju ke arah utara ya. Oke, kalau sudah, kita menambahkan skala bar. Skala bar yang digunakan adalah yang tipe alternating skala bar 2. Sudah bebas, boleh mana aja ya. Kita atur dulu, kita rubah di scale and unitsnya, division unitsnya kita ganti menjadi meters, terus di labelnya kita ganti menjadi M saja, bukan meters tapi M saja. Terus oke. Nah ini kan hanya menunjukkan skala perbandingan antara peta dengan aslinya ya. Kita akan menambahkan lagi untuk skala teksnya.
Ya, skala teksnya kita pilih yang 1:1 juta saja, terus oke. Kita ganti lagi untuk tipenya, kita ganti menjadi inci ya, kita ganti menjadi Indonesia meters ya. Kita rubah hurufnya. Nah ini jadi perbandingan kita 1:38.000 meter. Kalau sudah, kita akan menambahkan legenda. Legenda itu apa? Legenda itu biasanya berisi informasi ya, baik itu jalan, baik itu sungai dan yang lainnya. Nah, caranya adalah di sini hanya menunjukkan peta ya. Bagaimana cara menambahkan jalan, sungai dan lainnya di layers yang di sebelah kiri ya, diklik kanan, terus add data. Nah, di sini tampil pilihan ya. Tadi ada administrasi, ada bangunan ya. Kita pilih jalan ya, jalan, dan boleh langsung 2 pilihan. Kita pilih jalan dan jalan dulu ya, tampil jalannya. Lalu mungkin kita akan menambahkan sungai, klik kanan, add data. Kita pilih sungai ya, sungai LN, line ya, sungai line ya. Itu sudah tampil. Baik, jalannya dan sungainya, atau mungkin menambah beberapa data lagi silakan ya. Cuman intinya dalam peta itu biasanya ditunjukkan adalah seperti batas ya, batas desa, batas kecamatan, terus ada jalan utama ya, ada sungai. Itu sudah. Terus kita lanjut di legenda. Pilih legenda. Apa yang kita tampilkan sungai dan jalan saja. Untuk administrasi desanya nggak usah ditampilin, kita buang ya. Kita bikin menjadi 2 table, next. Terus ininya legend, next. Ininya sudah, kita ref dulu, next. Nah, di sini di lainnya boleh kita rubah ya, mau custom atau mungkin pilih yang lainnya. Areanya biasa kita rubah juga ya. Next, finish. Nah kok yang yang tampil cuman keterangan saja. Bagaimana cara menampilkan nama sungai dan nama jalannya? Kita ulang lagi. Kita lihat di administrasi desa, kita klik kanan ya, terus properties. Jadi ini di materi yang selanjutnya ya. Kita ulang lagi, kita pilih legenda, terus biasanya kita hapus dulu. Next. Nah di sini kita ganti menjadi zigzag, terus water body, next, finish ya. Di sini yang tampil hanya legenda dan jalan ya. Bagaimana cara mengedit legenda ya? Kita klik kanan, terus pilih convert to graphic, klik kanan lagi, pilih ungroup. Nah ini sudah kita bisa edit ya. Misalkan ada beberapa legenda yang nggak kita butuhkan, bisa kita hapus saja.
Oke, kalau sudah lalu kita lanjut. Di sini kita menambahkan instansi kita ya, instansi kita di mana di menu insert, terus vector, lalu kita cari ya instansi kita. Ya, misalkan kita dari Fakultas FTIK. Oh maaf, untuk legendnya ternyata harus di bawah dari ini ya, nama instansi ya. Berapa sih aturan dari instansi kita? Menyesuaikan saja ya, menyesuaikan. Sini kita masukkan namanya Fakultas Teknik dan Informatika. Misalkan kita tambahkan kayak nama jalan ya, ada di Jalan Halmahera nomor 1. Keterangannya sini apa? Biasanya sih nama tempatnya ya, nama tempatnya, terus jalannya ya boleh lengkap, misalkan saja. Terus legendanya kita atur lagi. Oke, yang terakhir kita membuat duplikat dari peta kita di menu insert, terus pilih data frame. Ya, di new data frame kita pilih add data, kita masukkan lagi administrasi desa ya. Ini tampil frame yang lebih kecil ya, seperti itu. Oke, ini adalah cara menambahkan peta di aplikasi ArcMap ya. Oke, lanjut, nanti kita akan membuat peta dengan skala yang lebih detail lagi, yaitu misalkan satu buah desa. Oke, terima kasih.